Sadar nggak sih kalau sekarang ini lagi ada revolusi besar-besaran di dunia pemasaran? Dan kemungkinan besar, strategi yang selama ini Anda andalkan, itu udah nggak relevan lagi. Hari ini kita bakal bedah ide-ide kunci dari bukunya Mark Schaefer, Marketing Rebellion, buat ngerti kenapa dunia konsumen udah berubah total, dan apa artinya semua ini buat kita. Oke, kita mulai dengan satu fakta yang, wah, ini bakal ngubah cara pandang Anda. Bayangin deh, 2/3 dari semua usaha marketing Anda itu sama sekali bukan punya Anda. Ini bukan lagi soal iklan keren yang kita bikin. Ini tentang obrolan antar pelanggan yang terjadi di luar sana, bener-bener di luar kendali kita. Kita masuk ke bagian pertama, berakhirnya era kendali. Inilah kenyataan barunya. Suka atau tidak, konsumen sekarang yang pegang setir. Biar kebayang perubahannya, coba kita bandingin dua dunia. Dulu, ada sabun Ivory, raksasa yang dibangun di atas iklan massal dan kendali penuh perusahaan. Schaefer bilang, selama 150 tahun, mereka ngajarin kita buat percaya sama produk buatan orang asing. Nah sekarang, bandingkan sama sabun lokal buatan tangan yang dibangun dari koneksi antar manusia dan tujuan komunitas. Terus, dampaknya gimana? Gila banget. Pangsa pasar Ivory yang dulu jadi raja menguasai lebih dari 50%, sekarang anjlok jadi cuma 3%. Ini bukti telat kalau model lama yang cuma ngandalin iklan massal tanpa sentuhan personal, itu lagi hancur-hancuran. Jadi apa yang menggantikannya? Kutipan dari seorang konsumen muda ini ngejelasin semuanya. Saya cinta tangan-tangannya membuatnya. Orang tuh udah nggak beli produk lagi. Mereka beli cerita, beli nilai-nilai di baliknya. Mereka mau mendukung manusia, bukan korporasi raksasa tanpa wajah. Poin kuncinya di sini, koneksi mengalahkan segalanya. Lanjut ke bagian 2. 3 pemberontakan konsumen. Pergeseran kekuatan ini tuh nggak terjadi dalam semalam. Ini sebenarnya adalah puncak dari 3 pemberontakan besar. Ceritanya dimulai dengan perang melawan kebohongan, di mana para jurnalis berani ngebongkar produk-produk palsu. Terus, muncullah akhir dari kerahasiaan. Teknologi kayak remote TV dan internet ngasih kita kekuatan buat nge-skip iklan. Dan sekarang, kita ada di puncaknya, akhir dari kendali, di mana konsumenlah yang sepenuhnya mendikte obrolan. Nah, ini yang membawa kita balik ke angka mengejutkan di awal tadi. 2/3 dari pemasaran modern sekarang ini ya digerakkan oleh ulasan, omongan dari mulut ke mulut, dan media sosial. Suka nggak suka, tim marketing Anda sekarang, ya pelanggan Anda sendiri. Dan jangan pernah berpikir kalau loyalitas pelanggan bisa jadi penyelamat Anda. Sebuah studi dari McKinsey nemuin fakta yang brutal. 90% kategori produk itu sama sekali nggak punya loyalitas pelanggan. Orang terus-menerus nyari pilihan yang lebih baik, dan panduan mereka adalah obrolan dengan sesama konsumen. Beradaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi soal bertahan hidup. Oke, bagian 3, jalan menuju kemenangan. Jadi kalau model lama udah mati dan konsumen yang berkuasa, terus gimana dong solusinya? Jawabannya ternyata sederhana tapi dalam banget. Daripada pusing mikirin apa yang bakal berubah, Jeff Bezos justru ngasih ide yang radikal. Fokus pada apa yang gak akan pernah berubah. Strategi bisnis paling kuat itu ternyata dibangun di atas hal-hal yang stabil, yaitu kebutuhan manusia yang abadi. Schaefer menyebutnya kebenaran manusia yang konstan. Inilah fondasinya. Jadi, daripada ngejar-ngejar setiap tren teknologi baru, strategi pemenangnya adalah membangun bisnis di atas keinginan mendasar manusia yang gak akan pernah lekang oleh waktu. Teknologi itu cuma alat buat melayani kebutuhan itu. Buku ini ngejabarin 5 kebenaran inti itu. Kita semua kan pengen merasa dicintai. Kita pengen jadi bagian dari sesuatu. Kita mau melindungi kepentingan diri kita. Kita mencari makna. Dan kita ingin dihormati. Pemasaran yang berhasil di era baru ini harus bisa nyentuh langsung kebutuhan-kebutuhan mendasar ini. Jadi kesimpulannya benar-benar jelas. Perlombaan ini bukan tentang siapa yang paling otomatis atau siapa yang punya teknologi paling canggih. Perlombaan ini adalah untuk menjadi perusahaan yang paling otentik, paling nyambung, paling manusiawi. Itulah cara untuk menang. Bagian 4, pelanggan adalah pemasar. Oke, jadi apa sih artinya jadi perusahaan paling manusiawi itu dalam prakteknya? Nah, ini berarti kita harus ngelihat peran pelanggan dengan kacamata yang benar-benar baru. Perubahannya tuh fundamental banget. Cara lama itu kan menginterupsi orang, memotong mereka, dan mati-matian ngontrol pesan kita. Cara baru? Lupakan itu semua. Anda harus diundang untuk masuk ke dalam obrolan mereka, lalu bantu mereka untuk menceritakan kisah Anda. Inilah kebenaran yang harus kita telan bulat-bulat. Pelanggan Anda adalah departemen marketing Anda yang baru. Tugas Anda bukan lagi menyiarkan pesan. Tugas Anda sekarang adalah memfasilitasi dan menginspirasi pelanggan agar mereka yang menyebarkan berita untuk Anda.
Jadi, inilah manifesto baru untuk pemasaran. Aturan mainnya begini. Pertama, berhenti lakuin hal yang dibenci pelanggan. Cari tahu apa yang mereka suka. Kedua, jangan pernah nyerobot, jangan pernah ganggu. Dapatkan undangan. Ketiga, jadilah penggemar dari penggemar Anda. Jadikan mereka pahlawan dalam cerita Anda. Keempat, jangan cuma ada di komunitas, tapi jadilah bagian dari komunitas. Dan yang kelima, selalu ingat, perusahaan yang paling manusiawi yang akan menang. Jadi, semua ini kembali ke satu pertanyaan penting untuk Anda. Coba lihat strategi Anda sendiri. Apakah Anda dirancang untuk menginterupsi dan teriak-teriak? Atau apakah Anda menciptakan sesuatu yang begitu berharga dan manusiawi, sehingga orang-orang dengan senang hati membuka pintu dan mengundang Anda masuk? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan masa depan Anda.